Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haya Sabita dari Prodi PBA ingin menyampaikan tentang audio lingual. Yang pertama, kita memiliki 4 agenda. Yang pertama, pendahuluan, tujuan, kelebihan, dan kekurangan. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan. Di Indonesia, banyaknya investor Jepang yang menjadikan Indonesia lahan untuk berbisnis ataupun menjadikan Indonesia sebagai rekan bisnis. Mereka membuat bahasa Jepang semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan pada dunia hiburan Jepang yang semakin marak di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi popularitas bahasa Jepang di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari mudahnya ditemukan hasil karya dalam bidang hiburan dari Jepang, seperti manga atau komik Jepang, J-dorama atau drama Jepang ataupun video game buatan Jepang di Indonesia. Kemudian masuk ke pengertian. Metode lingual adalah suatu metode yang banyak dilakukan praktek-praktek dan latihan-latihan dalam berbahasa, baik dalam bentuk dialog, khutbah, dan lainnya sebagiannya yang mana diharapkan para siswa bisa berbicara seperti pemilik bahasa itu sendiri. Yang keempat, yang ketiga, tujuan karakteristik dan langkah-langkahnya. Yang pertama, tujuannya untuk membuat siswa menggunakan bahasa target secara komunikatif dan otomatis tanpa berhenti untuk berpikir. Yang kedua, untuk membantu siswa memperoleh pola, struktur kalimat atau bahasa. Yang ketiga, siswa dapat memahami bahasa asing dengan baik pada saat berbicara dan bisa lebih tanggap dengan hal-hal yang terjadi di sekitar pembicaranya. Yang keempat, siswa dapat berbicara bahasa asing dengan pelafalan dan pengucapan yang benar sesuai dengan tata bahasa yang tepat. Kemudian karakteristik audio lingual. Tujuan pengajaran adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Yang ketiga, metode kalimat berbahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dilafalkan. Yang keempat, kosakata dibatasi secara ketat atau ungkapan-ungkapan bukan sebagai kata-kata lepas yang berdiri sendiri. Kelima, pengajaran sistem bunyi secara sistematis atau berstruktur agar dapat digunakan atau dipraktekkan oleh pelajar dengan teknik demonstrasi, peniruan, kompresi, kontras, dan lain-lainnya. Kemudian langkah-langkahnya. Penyajian dialog atau bacaan pendek dengan cara membacanya berulang kali dan pelajar menyimak tanpa melihat teks. Yang kedua, peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek dengan teknik peniruan bacaan guru kalimat per kalimat secara klasikal sambil menghafalkan kalimat-kalimat tersebut. Yang ketiga, kalimat tersebut, teknik ini disebut mimikry atau memorizasinya. Yang keempat, penyajian pola-pola kalimat yang dapat dalam dialog atau bacaan pendek, terutama yang dianggap sukar karena terdapat struktur dalam bahasa ibu. Pelajar ini dilakukan dengan teknik yang umumnya bersifat mekanis. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita masuk ke kelebihannya metode audio lingual. Yang pertama, para pelajar menjadi terampil dalam membuat pola-pola kalimat yang sudah ada. Yang kedua, para pelajar mempunyai lafal yang baik ataupun benar. Yang ketiga, para pelajar tidak tinggal diam, tetapi harus terus-menerus memberi respon pada
rangsangan guru. Yang keempat, pembelajar dapat memberikan respon yang benar atau secara langsung. Kemudian kekurangan metode audiolingual. Yang pertama, para pelajar cenderung seperti membeo atau seiring tanpa mengetahui makna dari apa yang diucapkan. Yang kedua, proses belajar mengajar lebih cenderung teacher oriented. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan dihindari. Yang utama adalah penguasaan pola-pola kalimat yang banyak. Yang keempat, dengan menyimak apa yang dikatakan oleh guru, memberi respon yang benar, dan dilakukan semua tugas tanpa salah, pelajar dianggap sudah belajar bahasa sasaran dengan benar. Dan kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya dari metode audiolingual adalah metode yang mengutamakan pengulangan. Cara tersebut dilakukan untuk efisien waktu dalam belajar bahasa. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan bermacam-macam teknik. Salah satu teknik yang bisa diterapkan adalah teknik mimikry atau memorize atau mengingat. Metode audiolingual bisa dilakukan dengan menggunakan audio atau diperagakan langsung oleh pengajar yang disertai dengan mimi yang sesuai berdasarkan kaiwa atau percakapan. Pembelajaran yang harus mendengarkan dan mengingat kaiwa atau percakapan yang diperdengarkan. Setelah kaiwa atau percakapan didengar, pembelajaran diharuskan untuk mengulang percakapan tersebut. Cukup sekian dan terima kasih atas presentasi saya tentang audiolingual. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.